Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita akan membaca bab yang diberi judul oleh penulis, Babun Siyanatul Madinati min dukhuli ta'un wad dajjali ilaiha. Bab perlindungan yang Allah berikan kepada kota Madinah sehingga tidak dimasuki wabah ta'un dan tidak dimasuki dajjal. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala anqabil madinati malaikatun." Di setiap lorong-lorong kota Madinah, anqab jamak dari kata naqab. Di setiap lorong kota Madinah, malaikatun, ada para malaikat yang berjaga. La yadkhuluha ta'un, ta'un tidak masuk ke dalam kota Madinah. Walad dajjal, dan juga dajjal besok di akhir zaman. Dan dohirnya hadis ini berlaku sejak zaman Nabi SAW. Karena kota Madinah tidak dimasuki ta'un dari zaman beliau sampai akhir zaman. Walaupun ada demam di kota Madinah, ada penyakit demam, ada wabah demam di kota Madinah, dan Nabi SAW mendoakan agar bagaimana? Dipindahkan ke daerah Juhfa. Wangkul humaha ilal Juhfa, dan pindahkan wabah demamnya Madinah ke wilayah Juhfa. Seperti apa ta'un itu? Yang jelas pandemi kemarin Madinah juga terkena pandemi, sehingga pada peristiwa ada wabah Covid di Indonesia ada, di Mekah ada, di Madinah ada, dan di beberapa daerah seperti yang kita tahu. Sehingga ta'un bukan sebatas wabah yang menyeluruh di masyarakat, tapi dia wabah penyakit tertentu. Sehingga pemahaman tentang ta'un bukanlah wabah yang menyeluruh. Karena kemarin kita sempat terkena wabah Covid, dan Madinah juga sempat mengalami wabah yang sama. Baik. Di sini ada keterangan Anqabul Madinah, maknanya adalah madakhil al-Madinah, wahia abwabuha, tempat masuknya kota Madinah, yaitu pintu-pintu kota Madinah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga kota ini dengan Allah perintahkan para malaikat, yang ini tidak bisa diketahui kecuali melalui jalur kenabian. Kita mengimani bahwa kota ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena kota ini dijaga dari dajjal, maka salah satu di antara cara untuk berlindung dari dajjal adalah bertahan di kota ini. Sebagaimana cara untuk berlindung dari dajjal bertahan di kota Mekah. Namun orang munafik tidak bisa bertahan di kota Madinah. Karena ketika dajjal datang, apa yang dilakukan oleh dajjal? Ketika dia tidak berhasil memasuki kota Madinah, maka dia membuat Madinah goncang. Dia goncang kota Madinah sehingga terjadi gempa bumi 3 kali di kota Madinah. Nah, orang-orang yang ketakutan untuk bertahan, orang-orang munafik, mereka pun lari keluar dari Madinah
Selanjutnya mereka jadi pengikutnya Dajjal. Selanjutnya Al-Madinatu tunfi syiraraha. Madinah membersihkan orang-orang jahat yang ada di dalamnya, sehingga orang jahat tidak bisa bertahan di sana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan untuk menuju sebuah daerah ta'kulul qura, yang daerah itu memakan daerah yang lain. Aku diperintahkan untuk mendatangi sebuah daerah yang daerah itu memakan daerah yang lain. Yaquluna Yathrib, mereka menyebut daerah itu dengan nama Yathrib, wahiyal Madinah, dan nama yang tepat adalah Al-Madinah. Dan Nabi SAW melarang untuk menyebut kota ini dengan nama Yathrib, karena Yathrib itu secara makna bahasa artinya celaan. Yathrib ini artinya seperti tathrib, yang artinya celaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pada saat beliau sudah menjadi perdana menteri atau menjadi menteri, ya. Lalu saudara-saudaranya yang dulu pernah mendolimi Yusuf datang ke Mesir, dan setelah mereka mengenali Yusuf, mereka mengatakan, tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Sungguh demi Allah, Allah telah memberikan kelebihan melebihi kami. Wa in kunna la khatiin, padahal kami banyak salah. Qala, kata Nabi Yusuf, la tathriba, maknanya la dhamma, tidak ada celah. La tathriba alaikumul yaum, hari ini tidak ada celaan untuk kalian. Dan ini contoh bagaimana pemaafnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Padahal mereka punya sejarah yang gelap, telah banyak mendolimi Yusuf, mau membunuh Yusuf, kemudian beliau dimasukkan ke dalam sumur, dan aneka kejahatan yang mereka lakukan kepada Yusuf, sampai menuduh Nabi Yusuf sebagai pencuri. Saudaranya Yusuf itu menuduh Nabi Yusuf sebagai pencuri. Jadi pada posisi ketika mereka sudah dalam kondisi membutuhkan Yusuf tapi belum mengenal Yusuf, mereka menuduh Yusuf pencuri. Di mana Pak kita bisa jumpai itu? Pada saat saudaranya Yusuf ketahuan membawa gantangnya raja. Saat mereka ketahuan membawa gantangnya raja. Nah, di sini. Qalu nafqidu suwa'al malik. Kami kehilangan gantangnya raja. Akhirnya setelah dilakukan tawar-menawar, jangan Bunyamin yang ditangkap, kami saja yang ditangkap. Nah, di sini ada kalimat qalu in yasrik, mereka mengatakan, kalau betul Bunyamin itu maling, in yasrik, kalau betul Bunyamin itu maling gantangnya raja. Bunyamin ini siapa? Saudara kandungnya Yusuf. Faqad saraqa akhun lahu min qabl. Sesungguhnya saudaranya dia di depannya itu Nabi Yusuf dulu telah mencuri. Masih berani ngomong kayak gitu. Mereka menuduh Nabi Yusuf mencuri. Jadi saat Nabi Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya dan mereka belum mengenali kalau itu Yusuf, ketangkaplah yang membawa gantang raja ini siapa? Kantongnya Bunyamin. Maka Bunyamin yang ditangkap. Nah, mereka komentar, kalau memang Bunyamin ini mencuri, dulu saudara dia yaitu Yusuf pernah mencuri, padahal di depannya Yusuf.
Kira-kira gimana itu, Pak? Fa asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum. Lalu Yusuf batin, fa asarraha, Yusuf merahasiakan, fi nafsihi, dalam jiwanya. Artinya apa? Batin. Walam yubdiha lahum, dan tidak ditampakkan kepada mereka. Ucapannya tidak ditampakkan. Yusuf batin. Qala, beliau mengatakan, antum syarrum makana, kalian lebih jelek. Tapi apa? Di batin. Dalam keadaan mereka enggak tahu kalau ternyata yang dituduh itu ada di depannya. Antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Dan Allah paling tahu apa yang kalian sifati. Yang kalian sebut aku pencuri tadi, Allah lebih tahu. Sudah? Lalu mereka memanggil, qalu ya ayyuhal aziz, wahai yang kuasa. Mereka mengatakan wahai yang kuasa. Yang dipanggil Yusuf, Yusuf dipanggil wahai yang kuasa. Padahal barusan ngomong dia itu pernah maling. Kalau bukan karena pemaaf yang luar biasa. Sifat seperti ini tidak dimiliki kecuali Nabi. Sehingga pemaafnya Nabi, pemaaf tingkat tinggi. Yang itu bagian dari mukjizat. Sedangkan kita hanya dapat cipratan-cipratannya. Sehingga kalau kita dalam kondisi sudah pernah didolimi orang, tiba-tiba orang yang mendolimi butuh kita, kira-kira gimana? Nah, kira-kira gimana? Kita pernah didolimi oleh orang itu, tiba-tiba yang mendolimi butuh kita, kira-kira gimana? Hah? Dideplok. Masya Allah. Baik. Seperti ini contoh bagaimana pemaafnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sehingga saat mereka dalam kondisi sudah enggak berdaya, beliau mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Nah, disitulah kata yathrib, tathrib artinya apa? Celaan. Sehingga Nabi SAW melarang, jangan lagi menyebut yathrib. Siapa yang menyebut yathrib, falyastaghfirillah, maka hendaknya dia beristighfar, baca astaghfirullah, karena dia telah melakukan kesalahan. Apa yang dimaksud kota Madinah memakan kota yang lain? Coba kita di sini. Umirtu bi qaryatin, aku diperintahkan untuk mendatangi satu daerah. Ai amaroni rabbi, Allah perintahkan aku bil hijrah, untuk berhijrah menuju daerah tersebut. Takulul qura, makan daerah yang lain, maksudnya adalah taglibuha wa tadharu alaiha, yang nanti akan mengalahkan daerah-daerah yang lain. Ai inna ahlaha taglibu ahla sairil bilad, maksudnya adalah penduduk Madinah akan menguasai penduduk daerah yang lain. Sehingga ketika Nabi SAW sudah memiliki posisi di Madinah, memiliki pemerintahan di Madinah, lalu dilakukanlah ekspansi. Kota Madinah menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin, kemudian daerah sebelahnya yang pernah ditinggali Yahudi dikuasai satu demi satu, sampai akhirnya meluas hingga kekuasaan Madinah di zaman Utsman. Sampai mana di zaman Utsman? Sampai mana, Pak? Azerbaijan. Di zaman Utsman itu sampai Azerbaijan, jauh ke utara. Selatan semuanya sudah terkuasai, terus ke utara jauh sampai Azerbaijan. Pusatnya dari Madinah. Kemudian di zaman Umar, di zaman Utsman paling jauh utara Madinah, di utara adalah Azerbaijan. Di zaman Umar Persia sudah dikuasai. Jadi Irak, daerah Iran sudah dikuasai. Itu dulu di masa kaum muslimin ketika mereka pusat pemerintahannya ada di kota Madinah. Dan subhanallah itu bertahan sampai sekarang. Sehingga lebih dari 1400 tahun wilayah ini selalu dalam kondisi sebagai wilayah kaum muslimin. Dan sampai sekarang masih bertahan. Sementara ada daerah yang dulu muslim, kemudian kaum musliminnya diusir. Cordoba, Spanyol, Italia, ya, Mazir, daerah Italia, dan kanan kirinya itu dulu pernah
dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian mereka diusir, dibantai, dan sampai sekarang jadi wilayah kekuasaan orang kafir. Wahiyal Madinah, dan itu adalah kota Madinah. Tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal hadid. Kota Madinah membersihkan dari orang-orang yang bermasalah sebagaimana al-kir. Apa arti al-kir? Blower pandai besi. Jadi yang nyembur api itulah kir. Sebagaimana al-kir bisa menghilangkan khabathal hadid, kotoran al-hadid, kotoran besi. Sehingga besi berkarat atau logam berkarat, kalau mau dibersihkan karatnya, api, nanti akan rontok semuanya. Baik. Dan ini menjadi keutamaan kota Madinah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota ini sebagai kota yang terjaga sampai penduduknya pun dipilih oleh Allah. Maka orang-orang yang tidak beriman dengan baik, seperti orang munafik atau orang-orang yang dia membawa akidah yang menyimpang, enggak bisa bertahan di Madinah. Dia keluar dari Madinah. Di Madinah ada orang Syiah enggak? Di Madinah banyak. Sampai sekarang masih banyak. Di kota Madinah sampai sekarang masih ada orang Syiah. Dan mereka bertahan di sana karena makam Fatimah radhiyallahu anha itu ada di Madinah, di Baqi. Sebagaimana makam beberapa sahabat yang mereka akui ada di Baqi. Baik. Kita lanjutkan. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Arabiyan baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam. Ada orang Badui yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam dan bertahan di Madinah. Fa asabal a'rabi wa'kun bil Madinah. Lalu si Badui ini mengalami demam. Wa'kun bimakna huma. Dia demam. Karena dia sakit-sakitan di Madinah, enggak kuatnya. Seperti kemarin kita sampaikan, berapa suhu Madinah? Kalau panas, ekstrim panas. Kalau dingin, ekstrim dingin. Jadi lebih kuat suhunya dibandingkan Mekah. Sehingga musim panas lebih panas dari Mekah, musim dingin lebih dingin dari Mekah. Dia mengalami demam di Madinah. Fa'atal a'rabiyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu si Badui tadi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, akilni bai'ati. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membatalkan baiatku. Baiatnya mau dibatalkan. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mau terima, enggak bisa. Baiatnya tidak aku batalkan. Tsumma ja'ahu, kemudian dia datang lagi. Dia enggak kerasan mau meninggalkan Madinah. Faqala, lalu si Badui ini mengatakan, akilni bai'ati, aku ingin membatalkan baiatku. Fa'aba, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tidak mau. Enggak bisa. Tsumma ja'ahu, kemudian datang yang ketiga kalinya, akilni bai'ati, batalkan baiatku. Fa'aba, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Fa kharajal a'rabi, akhirnya a'rabi ini kabur. A'rabi ini, Badui ini kabur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal madinatu kalkir. Madinah itu seperti al-kir. Tanfi khabathaha wa yansa'u tibuha. Madinah itu seperti al-kir, membersihkan kotoran-kotorannya dan mempertahankan yang baik-baiknya. Sehingga yang murni, besi yang murni, emas yang murni, dan seterusnya itu bertahan. Sementara yang kotorannya akan terbuang dengan hawa panas seperti al-kir. Dan ini diantara bukti keutamaan kota Madinah. Coba kita lihat di sini.
Fa aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau ayyukilahu, untuk membatalkan baiat si Badui tadi. Karena tidak halal bagi orang yang sudah berhijrah untuk kembali ke negerinya. Tidak halal bagi yang sudah berhijrah untuk kembali ke negerinya. Kamu sudah meninggalkan kampungmu, kemudian mau menetap di Madinah, harus bertahan. Dia enggak mau, dia mau balik. Dilarang oleh yansa'u bimakna yasfu wa yukhallisu wa yumayyiz, membersihkan dan mempertahankan yang baik-baiknya. An-nasi' bimakna as-safi al-khalis. Sehingga di sini arti dari wa yansa'u tibuha, dan Madinah membersihkan yang baik. Maka hanya orang-orang baik yang bisa bertahan. Sementara yang tidak baik mereka enggak betah untuk tinggal di Madinah. Baik. Dan ini salah satu di antara dalil tentang apa? Keutamaan kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala menjaga penduduknya sampai orang yang bermasalah dibuat tidak betah untuk tinggal di sana. Selanjutnya hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innaha Thaibah." Madinah itu Thaibah. Thaibah itu artinya apa? Baik. Maka Bapak bisa lihat di sana ada banyak sekali nama Thaibah. Thaibah Shop Center. Nah, coba kita cari ya. Nama Thaibah. Nah, Thaibah Front Hotel. Thaibah Shopping Center. Nah, kenapa kok namanya banyak Thaibah ini? Misalnya ini. Ini Thaibah Shopping Center. Ada hotel namanya apa lagi? Dallah Thaibah. Nah, hotel Dallah Thaibah. Ini nama hotel. Hotelnya Dallah Thaibah. Jadi banyak sekali nama-nama Thaibah. Nanti kalau Bapak lihat di Madinah ada, kok banyak nama Thaibah itu apa? Itulah nama lain dari kota Madinah. Sebab Nabi SAW menyebut Madinah dengan Thaibah. Innaha Thaibah, sesungguhnya Madinah adalah Thaibah. Tanfil khabatha kama tanfin naru khabathal fiddah, membersihkan aneka kotoran sebagaimana api bisa membersihkan kotoran perak. Maka orang jahat tidak akan betah untuk menetap di Madinah. Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang baik untuk bertahan di sana. Walhamdulillah, semoga ini salah satu di antara pertanda bahwa adik-adik kita yang sekarang sedang belajar di sana, atau guru-guru kita yang alumni dari sana, ini bagian dari pertanda mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang baik yang Allah Subhanahu wa taala sediakan sebagai anugerah bagi warga Indonesia, mengajar Islam di berbagai penjuru tanah air dengan aneka materi-materi yang itu dipelajari di kota Madinah. Babun bab man arada ahlal madinati bisu'in adzabahullah. Bab barang siapa yang punya niat jahat terhadap penduduk Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya. Dari hadis dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Adzaba itu artinya melelehkan ya. Adzaba dengan alif artinya melelehkan. Kalau pakai ain artinya azab, siksaan. La yakidu ahlal madinati ahadun. Tidak ada seorang pun yang membuat makar terhadap penduduk Madinah illa anma'a kama yanma'u
al-milhu fil ma, kecuali dia akan anma, sebagaimana yanma'ul milhu fil ma, sebagaimana garam di air larut. Coba kita lihat keterangan di sini. La yakidu ahlal madinati ahadun, tidak ada seorang pun yang mencoba untuk melakukan makar terhadap penduduk Madinah. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang membuat tipu muslihat atau makar atau memerangi atau yang lainnya yang itu membahayakan penduduk Madinah bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Illa anma, kecuali dia akan mengalami anma, maknanya dzaba, meleleh. Nabi SAW mendoakan keburukan, dia akan meleleh di Madinah. Meleleh itu gimana, Pak? Wallahu alam. Karena beliau membuat permisalan seperti garam yang meleleh di air. Artinya dia hilang, sehingga butiran garam tadi hilang, enggak ada. Karena dia larut dengan air. Baik. Demikianlah ancaman yang diberikan oleh Nabi SAW bagi orang yang mau bertindak jahat kepada penduduk Madinah. Nah, babun at-targhibu fil madinati inda fathil amsar. Bab motivasi untuk bertahan di Madinah ketika ditaklukkan berbagai negeri. Hadis Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahul Yaman fayati qaumun yubissun fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Wa tuftahu Syam fayati qaumun yubissuna fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal lahum law kanu ya'lamun. Wa tuftahul Iraq fayati qaumun yubissun fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Baik, di sini Nabi SAW menyebutkan tentang berbagai macam negeri yang nanti akan ditaklukkan, padahal di zaman beliau itu belum terjadi. Nabi SAW bersabda, Yaman akan ditaklukkan. Fayati qaumun yubissun, maka datanglah sekelompok orang yubissun. Yubissun di sini artinya adalah yasuquna dawabahum ilal madinati sauqan layyina. Ada orang yang dia membawa hewannya atau menunggang kendaraannya menuju Madinah. Sauqan layyinan, dengan cara yang pelan. Fayatahammalun bi ahlihim wa man ata'ahum, lalu mereka membawa keluarganya dan orang-orang yang mentaati mereka. Rahilina ilal Yaman, pindah ke Yaman. Besok Yaman akan ditaklukkan. Lalu ada orang yang membawa binatang, membawa hewan tunggangan, pelan-pelan masuk ke Madinah, kemudian borong, dia membawa keluarganya terus dibawa keluar Madinah ke Yaman. Alias apa? Pindah ke Yaman. Setelah Yaman ditaklukkan, dia pindah ke Yaman. Lalu kata Nabi SAW, wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Wa tuftahu Syam, ketika Syam ditaklukkan, ada sekelompok orang yang dia diam-diam bawa kendaraan, lalu dia bawa keluarganya dan orang-orang yang mengikuti mereka, pindah meninggalkan Madinah menuju Syam. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka tahu. Sehingga pasca berbagai macam negeri-negeri di sekitar itu ditaklukkan, banyak yang meninggalkan Madinah pindah ke daerah sana. Karena bisa jadi di daerah-daerah itu
lebih menjanjikan dari sisi dunia. Lebih menjanjikan dari sisi dunia. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Namun Madinah lebih baik bagi mereka andaikan mereka mengetahui. Ditaklukkan Irak, lalu datang sekelompok orang, kemudian mereka membawa keluarga mereka dan orang-orang yang mentaatinya. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, padahal Madinah lebih baik bagi mereka andaikan mereka mengetahui. Baik. Sehingga di masa itu banyak sekali orang-orang yang meninggalkan kota Madinah. Ketika wilayah-wilayah yang lain ditaklukkan, ada yang pindah ke Yaman, ada yang pindah ke Irak, ada yang pindah ke Syam, dan seterusnya. Karena mereka berharap bisa mendapatkan apa? Sumber kehidupan yang lebih menjanjikan. Maka Nabi SAW ngasih motivasi, enggak perlu pindah, bertahan saja. Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Pak, di zaman sekarang kan seperti ini beda dengan yang dulu ya. Sekarang untuk bisa masuk ke kota Madinah ya mahal harganya. Visa untuk jadi residen itu mahal. Sementara visa-visa yang murah hanya 3 bulan. Atau visa pelajar selama masa belajar. Yang S2, S3 enggak kayak dulu. Lebih susah untuk bawa keluarga. Karena harus nanggung biaya tertentu, sekian ribu real. Dan banyak mahasiswa yang enggak sanggup sehingga hanya bisa bertahan tanpa membawa keluarga. Tayyib. Babun fil Madinati hina yatrukuha ahluha. Bab tentang Madinah ketika ditinggalkan oleh sebagian penduduknya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatrukuna al-Madinata ala khairi ma kanat. La yaghshaha illa al-awaf." Mereka akan meninggalkan Madinah ala khairi ma kanat, dalam keadaan kota ini kota yang baik. Artinya Madinah ketika mereka tinggalkan tidak menurunkan wibawa Madinah. La yaghshaha illal awaf, tidak ada yang tertarik untuk bertahan kecuali al-awaf. Apa yang dimaksud dengan al-awaf? Yuridu awaf yassiba wat tayr. Maksudnya adalah binatang buas dan burung-burung yang bertahan. Wa akhiru may yahsharu ra'iyani min Muzainah yuridanil Madinah yan'iqani bi ghanamihima fayajidaniha wahsha hatta idza balagha thaniyatal wada kharra ala wujuhihima. Dan orang terakhir yang yahsyur, yang berkumpul adalah 2 pengembala dari Muzainah, dari suku Muzainah yang ingin menuju Madinah. Dan mereka membawa kambing-kambingnya, lalu mereka menjumpai binatang buas. Sampai ketika tiba di Thaniyatul Wada, mereka putar sungkur di atas wajahnya. Ya, wallahu alam. Nanti penjelasannya akan kita baca karena cukup panjang setelah membaca atau setelah kita mendengar adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا التي وعدته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Coba kita baca penjelasan berkaitan dengan hadis terakhir yang tadi kita baca ya. Madinah akan ditinggalkan oleh penduduknya. Bagaimana detik-detik Madinah ditinggalkan oleh penduduknya? Hadis tadi menyebutkan yatrukunal Madinah, mereka akan meninggalkan Madinah ala khairi ma kanat, dalam kondisi Madinah dalam keadaan baik. La yaghshaha illal awafi, tidak ada yang tertarik untuk menetap kecuali al-awafi, binatang. Binatang-binatang, bukan binatang piaraan, binatang buas, baik burung maupun yang lainnya. Nah, di sini ada keterangan wa fil hadithi, dalam hadis ini yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ba'di ma yakunu fi akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang kejadian yang akan muncul di akhir zaman. Wa huwa anna an-nasa yatrukuna al-Madinah, bahwa masyarakat akan meninggalkan Madinah. Fatusbihu khaliyatan minal bashar, sehingga Madinah akan kosong dari penduduknya, penduduk manusia. Illa annaha ala khairi halin, padahal Madinah dalam keadaan baik. Minan nama wa kathratiz zuru' wa thimar, di situ banyak tanaman dan aneka buah-buahan. Wali khuluwiha minal bashar qasadatha awafis siba wat tayr, ketika tidak ada manusia maka aneka binatang berdatangan. Al-awafi jamak dari kata afia, yaitu binatang yang nyari makan. Wa dzalika annahu qad khusyiran nasu jami'an, dan itu terjadi ketika semua manusia telah dikumpulkan.
Walam yabqa illa ra'iyan, dan tidak tersisa kecuali 2 pengembala kambing berasal dari suku Muzainah, yaitu kabilah Mudhar. Suku Muzainah keturunan dari kabilah Mudhar, salah satu di antara kabilah Arab. Huma akhiru may yuhsyar, 2 orang inilah yang terakhir dikumpulkan. Wa dzalika annahuma qad atayal Madinah, ketika mereka sudah mendatangi kota Madinah, yan'iqani ay yasrukhani ala ghanamihima, mereka membawa kambing-kambing mereka, yatlubanil kala wal usba, untuk mencari rerumputan. Fayajidani, lalu mereka jumpai annal madinata sarat khaliyatan minal bashar, Madinah sudah kosong manusia. Taktsuru bihal wuhush, ada banyak binatang buas di sana, binatang liar. Hatta idza balagha thaniyatul wada, sampai ketika mereka tiba di thaniyatul wada, di salah satu pintu Madinah, saqata ala wujuhihima, mereka pun tersungkur, mayyitin, dalam kondisi mati, qad qubida, dicabut nyawanya. Sehingga sabda Nabi SAW, akhiru may yuhsyaru, yang terakhir dikumpulkan, maksudnya adalah akhiru may yamut, penduduk Madinah yang terakhir mati. Karena tidak terjadi al-hasyra, tidak akan terjadi dikumpulkan illa ba'dal maut, kecuali setelah mati. Wa yahtamil, ada juga yang memberikan makna ayata'akhkhara hasyruhuma li ta'akhuri mautihima, maksudnya terakhir dikumpulkan adalah karena dia terakhir mati. Dan ada juga yang memaknai akhiru may yuhsyaru ilal Madinah, orang yang terakhir mendatangi Madinah, ay yusaku ilaiha, maksudnya adalah orang yang terakhir datang ke kota Madinah. Sehingga ketika itu Madinah kosong dari penduduk. Kapan itu? Di akhir zaman. Apa yang disampaikan Nabi SAW ini bagian dari tanda hari kiamat. Sekarang kita akan bahas tentang Thaniyatul Wada. Tala'al badru alaina min Thaniyatil Wada. Tala'al badru alaina min Thaniyatil Wada. Telah terbit purnama di hadapan kami. Min Thaniyatil Wada, dari Thaniyatul Wada. Di mana Thaniyatul Wada? Thaniyatul Wada adalah salah satu pintu kota Madinah di arah Tabuk. Fi tariqiz zahib minal Madinah ila Syam. Ini adalah jalur orang yang mau pergi meninggalkan Madinah menuju Syam, berarti ke arah utara. Wa summiyat bidzalika, dinamakan Thaniyatul Wada. Al-Wada itu artinya tempat perpisahan. Li'annahum kanu yushayyi'unal haja wal ghuza ilaiha, karena biasanya mereka mengiring para jamaah haji dan pasukan-pasukan perang yang mau meninggalkan Madinah, mereka lepas di Thaniyatul Wada. Wa yuwaddi'unahum indaha, lalu mereka lepaskan di tempat itu, maka disebutlah dengan Thaniyatul Wada. Wa hiyal yauma fi qalbi umranil Madinah, dan Thaniyatul Wada hari ini di tengah kota Madinah, sehingga tempat perpisahan sekarang sudah di tengah-tengah kota. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Raudhah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.